Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Bertemu lagi di mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Pada hari ini Rabu jam keempat, saya menyampaikan rencana perkuliahan semester mata kuliah Ilmu Islam Terapan pada prodi Tadris IPA B. Ini saya akan menyampaikan beberapa hal pokok terkait dengan pertemuan pertama, menyampaikan rencana perkuliahan semester. Yang pertama nanti adalah tentang identitas mata kuliah, yang kedua CPL Prodi, CPL MK, yang ketiga materi pokok, yang keempat metode perkuliahan, yang kelima penilaian, dan yang keenam adalah referensi. Untuk identitas mata kuliah, jadi mata kuliah Ilmu Islam Terapan itu dalam rumpun mata kuliah penciri institusi. Jadi kalau mata kuliah penciri institusi artinya di berbagai prodi di IAIN Kudus itu mendapatkan mata kuliah penciri institusi ini, termasuk teman-teman yang kuliah di prodi Tadris IPA. Jadi yang di prodi Tadris Matematika, yang di PBA, yang di PIAUD, atau di fakultas lain, di Fakultas Usuluddin, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semuanya mendapatkan mata kuliah penciri institusi. Nah, dalam hal ini saya diamanati untuk menyampaikan salah satu mata kuliah penciri institusi, yakni Ilmu Islam Terapan. Untuk di Tadris IPA di Fakultas Tarbiyah Ilmu Islam Terapan dengan bobot 3 sistem kredit semester atau 3 SKS. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di dalam CPL, Prodi maupun MK, dan kita jabarkan di materi-materi pokok atau topik inti apa saja yang akan kita bahas dalam mata kuliah Ilmu Islam Terapan dengan bobot 3 SKS itu. Teman-teman yang saya hormati, untuk CPL Prodi dan CPL MK, CPL Prodinya atau capaian pembelajaran semester program studi diharapkan mahasiswa memiliki pola perilaku baik individu atau sosial sebagai ekspresi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pola perilaku, bukan sekedar perilaku, tetapi perilaku yang telah menjadi sebuah pola, baik yang terwujud secara individu maupun sosial. Karena aspek fardiyah dan ijtimaiyah itu selalu melekat pada diri manusia, selalu melekat pada hamba Allah. Nah, dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pola perilaku yang secara individu dan sosial itu yang sesuai atau bernafaskan atau sebagai ekspresi dari nilai-nilai Al-Quran dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memiliki keteraturan aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan praktis. Ada keteraturan aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan praktis. Jadi ini adalah CPL yang kedua. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan muatan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber praktik ajaran Islam. Jadi mampu mendeskripsikan muatan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber praktik ajaran Islam. Nah, selanjutnya untuk CPL MK ini sesuai dengan topik inti yang teman-teman bisa melihat di RPS, di PowerPoint yang telah saya sampaikan. Jadi CPL MK ini disusun berdasarkan materi pokok yang ada. Jadi misalnya dilihat pada poin pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan mahiyah, maddah, dan bi'ah kandungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber agama dan keberagamaan Islam.
Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan memformulasikan kerangka dasar agama dan keberagamaan Rasulullah dan sahabat. Mahasiswa mampu memiliki keterampilan dalam menjelaskan tadayun huduri dan tadayun nadhuri. Jadi mahasiswa memiliki keterampilan tentang relasi fungsional antara bi'ah, ghoyah, dan manhaj tadayun. Mahasiswa memiliki keterampilan di dalam analisis untuk merumuskan teknik keberagamaan dalam konteks keindonesiaan. Jadi memiliki keterampilan analisis. Jadi dalam dunia ilmiah itu kan dikenal adanya analisis, ada sintesis. Analisis itu membedah sesuatu komponen-komponen dan dijabarkan, dieksplanasi berdasar fungsi, tujuan, dan kegunaannya. Sedangkan sintesis itu menggabungkan atau meramu kembali. Nah, yang diharapkan CPLMK itu diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan analisis untuk merumuskan teknik keberagamaan. Jadi keberagamaan sendiri itu apa, Pak? Keberagamaan itu respon umat Islam terhadap nas. Saya ulangi, respon umat Islam terhadap nas atau teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu adalah keberagamaan. Nah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ya mahasiswa memiliki keterampilan untuk menganalisis teknik keberagamaan dalam konteks keindonesiaan. Jadi melihat fenomena ada apa yang direspon umat Islam terhadap nas itu. Misalnya tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah. Orang menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Nah, itu kan bagian dari respon. Nah, jika kita teliti mengenai wa aqimus shalah dan wa atuz zakah, saya ambil satu contoh wa atuz zakah misalnya, orang menunaikan zakat sangat beragam. Ada yang zakat dibagikan di tempat kediamannya, tempat tinggalnya masing-masing. Ada yang melalui badan atau lembaga-lembaga pengelola zakat. Itu adalah bagian dari keberagaman umat Islam di Indonesia. Ada juga yang dengan berbagai hal yang ada. Itu salah satu contoh. Jadi hal-hal seperti itu bisa dianalisis yang akhirnya nanti bisa dilihat sebetulnya efektivitas dan efisiensi wa atuz zakah yang bagaimana yang bisa menyelesaikan, yang bisa membantu, yang bisa memberi solusi terhadap kehidupan umat Islam. Nah, itu nanti bisa dianalisis. Teman-teman yang saya hormati, berikutnya untuk materi pokok ada 12 materi pokok. Saya lihat di absen itu untuk tadris IPA B itu ada 38 mahasiswa. Nah, nanti untuk tema pertama deskripsi mahiyah maddah bi'ah Al-Quran dan As-Sunnah dalam sirah nabawiyah sahabiyah, nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Jadi dari 12 tema itu setiap pertemuan nanti satu materi pokok atau satu topik inti. Tema pertama saya akan menghandle sendiri, insya Allah saya sampaikan pekan depan. Nah, tema kedua hingga tema ke-12 berarti ada 11 tema. Itu nanti silahkan dibagi kelompok. Saya delegasikan kepada ketua kelas untuk membagi. Jadi kalau 38 dibagi 11 nanti ya ketemunya ada tiap kelompok ada yang 3 mahasiswa, ada yang 4 mahasiswa. Nanti silahkan saya delegasikan ketua kelas untuk membagi. Saya lanjutkan untuk materi pokok yang kedua adalah din dan tadayun dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Din adalah agama, tadayun adalah keberagamaan. Din adalah normatif sifat, tadayun sifatnya historis, kontekstual. Nah, nanti akan kita bahas di tema kedua. Yang ketiga, kerangka dasar tadayun huduri baik dalam sunnah nabawiyah dan sahabiyah.
Jadi dalam ilmu Islam terapan khas ada istilah tadayun huduri dan tadayun nadhari. Tadayun huduri itu adalah keberagamaan saat Nabi Muhammad SAW masih membersamai umat. Dengan kata lain beliau masih hidup. Kalau tadayun nadhari adalah keberagamaan yang dilaksanakan oleh umat Islam dan Rasulullah SAW sudah tidak membersamai umat. Dengan kata lain beliau sudah wafat. Nah, itu perkenalan dulu mengenai istilah tadayun huduri dan tadayun nadhari. Yang keempat, firqah najiyah dan manhaj tadayun ahlus sunnah wal jamaah. Yang kelima, tadayun nadhari dalam generasi tabi'in dan tabi'in. 6. Korelasi fungsional antara bi'ah, ghayah dan tadayun nadhari. Yang ketujuh, korelasi fungsional akidah iman, hukum mahkum, jamaah dan jam'iyah. Nah, di sini ada menghubungkan ada 3 hal, akidah, hukum, dan aspek ijtimaiyah, jam'iyah atau jamaah. Ini sangat penting. Maka di dalam Al-Quran sering disebutkan amanu wa amilus sholihat, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi ada aspek-aspek faith atau keimanan, ada aspek-aspek tatanan hukum. Jadi wa amilus sholihat nanti di sana ada tatanan-tatanan, baik yang menyangkut ibadah kepada Allah, ada kaifiyah tersendiri di dalam ibadah itu. Ibadah sholat ada tatanannya, ada syarat, rukun dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang lain juga ada tatanannya, zakat, haji. Yang ghairu mahdud juga ada tatanannya. Tatanan untuk kemanusiaan, untuk keadilan, kejujuran, tidak gharar dan sebagainya. Nah, nanti pada tema ke-7 itu akan dipelajari secara menarik korelasi fungsional akidah iman, hukum mahkum, jamaah jam'iyah. Yang ke-8, pola pikir bayani burhani irfani dalam perkembangan pemikiran Islam. Ini dari Bunyah al-Aql al-Arabi karya Abid al-Jabiri. Yang akhirnya dari pola pikir bayani burhani irfani muncul ada paradigma amawi. 9, koherensi manhaj tadayun dan manhaj tafkir. 10. Paradigma terapan dan teori praktik dalam Islam. 11. Struktur epistemologi ilmu Islam terapan. Dan terakhir, teknik keberagaman Islam dalam konteks keindonesiaan. Teman-teman yang saya hormati, itu 12 materi pokok atau topik inti. Berikutnya metode pembelajaran kita lecturing, diskusi, case study, review artikel jurnal, dan problem based learning. Untuk penugasannya ada penugasan menyusun makalah dalam bentuk karya ilmiah yang dipresentasikan. Nah, nanti makalahnya ada dalam bentuk Word, ketentuannya sesuai ketentuan di buku pedoman akademik dan buku penulisan skripsi. Di sana ada tata caranya. Nah, penugasan yang kedua ada penugasan dalam bentuk review artikel atau studi kasus. Nah, nanti akan kita distribusikan baik di UTS maupun UAS. Yang berikutnya penilaian, saya menggunakan penilaian 4 komponen. UAS, ujian akhir semester, UTS, ujian tengah semester, makalah yang dipresentasikan, dan penugasan. Nah, 4 komponen ini harus ditunjang dengan kehadiran atau presensi teman-teman mahasiswa. Harus lebih dari 80%, jangan kurang dari 80%. Yang berikutnya adalah referensi. Ada referensi dari tafsir Al-Quran, ada dari kitab-kitab hadis, ada sirah nabawiyah, ada fikih ala mazahibil arba'ah, ada berbagai kitab bisa dilihat di dalam PowerPoint yang telah saya bagikan. Untuk referensi yang berbahasa Inggris ada miliknya Pierre Bourdieu, misalnya The Logic of Practice, ada Outline of Theory of Practice. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, apa itu tidak terlalu berat kok referensinya berbahasa Arab, berbahasa Inggris? Ya, kita di kalangan mahasiswa sudah saatnya untuk belajar dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan berbahasa Inggris. Ada lagi James Burke dengan judul Mind Power. Ada lagi Gary Zukav, Spiritual Partnership. Ada dari Louis Reichmann, Spiritual Practice. Dan yang paling penting, yang berbahasa Indonesia, buku wajibnya adalah buku dari
karya Profesor Muslim Abdul Qadir. Nah, bukunya berjudul Dasar-Dasar